Jadi sebenarnya itu memang sudah jauh-jauh hari sudah saya selidiki, dan memang hubungan kita sebenarnya harmonis. Kalau tidak ada orang ketiga ini, dengan maksudnya ada orang ketiga ini, disinilah saya memang mencari tahu, dan saya selidiki sendiri pelan-pelan, dan juga artinya dengan kejadian ini di situ saya pun tidak gegabah. Mana mungkin saya seorang suami mengizinkan dia ngecek ria sama sepupunya. Logika aja kita sebagai manusia, dan saya seorang suami yang memang tahu agama juga, norma-norma itu tadi, ya kan. Jadi dari kedekatan mereka ini di situ beda. Kita lihat aja sendiri, dia sering datang ke rumah, ya kan, alasan tanpa saya ada di situ juga. Saya kuliah, dan saya juga dapat informasi dari anggota kerja saya sampai bahwasanya memang pas saya kuliah dia datang ke rumah ada beberapa kali, dan juga itu malam juga saya juga masih pernah datang pas saya pergi ke Jakarta, ada dia datang juga, dan orang pun juga tahu pas datang ke rumah itu dia sering datang. Jadi dari mana saya nggak mensedihkan di situ. Dan waktu pas saya tahunya ada chat yang menggambarkan bahwasanya dia tak layaknya seorang pengacara mengganggu dan mengajak komunikasi ke istri saya tadi, dengan curhatan-curhatan semua, ya, curhatan-curhatan mereka. Wajar nggak itu seorang sepupu, ya kan? Dan dari situ pas saya pulang tiba-tiba, ya, itu saya tiba-tiba pulang itu tanpa dia sadari juga, waktu pas di saat memang dia lagi mau kusuk atau segala macam, mau kusuk tuh nggak salah itu dia. Jadi saya pulang tiba-tiba saya get handphonenya, ya kan. Di situ dia nggak ngasih di statement yang dia bilang itu bahwasanya itu kan biasa cek dia pas itu kan cuma biasa bercanda-canda. Dari mana? Di situ aja waktu pas saya ambil handphone itu saya tarik-tarikan handphone sama beliau, ya. Dan dia udah bingung di situ. Dan anak-anak juga tahu, ya otomatis saya rampas, saya tahu apa sih isi dalam setan itu. Nah ternyata ya ada buktinya di handphone sini juga, saya sudah merekam, dan juga saya simpan, dan saya simpan di situ screenshot semua, dan itu jadi satu barang bukti sama saya. Dari mana saya seorang suami? Apakah kita di situ marah nggak seorang suami begitu kan? Wajar aja nggak? Benar nggak? Kan gitu kan? Jadi kalau misalnya saya nggak marah, saya bukan suami dia lah berarti. Betul kan? Karena udah saya larang nggak balik, jangan pergi. Ini kerjaan kita, ngapain lebih itu yang dipentingkan, sementara kerjaan kita juga banyak. Wajar kan saya seorang suami melarang dia. Dan bahkan istilahnya kurang apa lagi yang saya buat sama mantan istri ini, ya. Dari situ saya sebetulnya udah ada 3 kali terjun sama saya, yang saya ketahui sendiri itu bahwasanya ada 3 hotel yang di Medan ini, di Jalan Krakatau. Dia jangan bohong, jangan dia bohong. Dari yang kejadian saya itu 3 kali sebenarnya yang saya yang perlu, tapi karena saya nggak mampu, saya nggak ada kekuatan untuk istilahnya untuk mengbebek, dan saya sendiri waktu itu, ya, di ARD. Jangan dia nggak bohong sama saya tanya di situ ada masuk, pakaian dia pun saya tahu, yang dia pakai baju apa, jam berapa dia datang, jam 11 dia keluar. Apa dia ke sana? Naik mobil ACR itu juga. ACR? Iya. Jangan dia bohong sama saya. Itu. Yang kedua, di tanggal 9 atau tanggal berapa itu, dia pakai baju merah, juga merah, baju orange. Itu juga dia pergi situ. Kemana, Pak? Hotel itu juga, iya. Dari situlah saya itu pun waktu kejadian itu, setelah dia keluar baru saya masuk, itu terdetak. Namanya saya seorang suami, saya tahu istri saya itu ibaratnya udah belahan jiwa saya. Bukan saya istilahnya, awalnya saya memangnya tidak menyangka ini semua kan, nggak menyangka semua ini, ibaratnya saya memang mau bagus-bagus apa semua, dengan kejadian kayak ini siapa yang mau lagi untuk mau bebean. Dari situ saya
nggak ada lagi mau kata-kata apa, saya selidikin lah. Yang setelah saya selidikin itu dari di bulan 3, di awal di bulan 3 itu di situ saya, ya 2023 itu di situ. Rutin dia masuk hotel? Itu saya tidak tahu ya, karena saya pergi. Tapi yang tahu saya itu sekitar 3 kali dia udah pergi masuk hotel itu, keluar masuk hotel itu. Bulan 3 sering keluar rumah dia, Pak? Iya, sering. Pokoknya kadang dia pergi sama si alasan kerjaan. Sering berdua. Pagi pergi, nanti apa segala macam dia pulang gitu ah. Jam berapa pulangnya? Saya nggak tahu, itu saya sudah tidak ini lagi kan. Jadi publik. Cuman waktu yang pas yang terakhirnya itu otomatis saya minta masyarakat untuk membantu keluarga saya, untuk membantu saya untuk betah di saya itu ke GE ini tadi. Pertanyaan publik itu kan baru sebentar ya kami. Abang udah satu jam nggak nunggu Bang? Wah, itu nggak usah bohong dia. Ini ada struk, ya, struk pembayaran bill. Jangan dia bohong, jangan membantah. Dia jam berapa masuk, ini ada semua. Dan saya juga ibaratnya Tunjukkan aja. nih, bill pembayaran struk dia nih. Tunjukkan. Ya, jam berapa dia masuk? Jam berapa itu, Mas? Ya, jam 1:30 dia masuk. Dari mana dibilangnya dia 1 jam di situ? 2:05. Abang datang jam berapa nih? Jam 2:30 saya sampai di situ. Terus abang direpet jam berapa itu? Itu saya telepon pengacara, udah bingung, udah ibaratnya saya udah nggak tahu lagi. Saya tolong Jam berapa bantu. itu kira-kira? Ya. Jam 4. Jam 5 itu. Lama berarti ya? Jam 5 kurang. Kalau abang lihat di hotel ada nggak kira-kira bukti ya abang video ke mereka? Ya, ada video itu semua ada semua. Jadi berita itu dari mana itu hoak, dari mana itu bohong, dari mana seorang sepupu. Dan saya tahu wajah istri saya pas waktu di kejadian itu, dia udah tidak pakai eyeliner, udah nggak ada, udah kusam. Jadi dia nggak usah bohong sama saya. Kalau dia berbohong terus dia berbohong, dia tidak mengakui. Ingat, orang pun tidak bodoh, netizen pun tidak bodoh. Nggak ada saya untuk apa? Saya mencari kebenaran bahwasanya kalau memang kalian berbuat, kalian akui, gentleman kalian. Jangan istilahnya kalian jadi pengecut, ya. Perbuatan kalian itu apa? Yang satu sudah punya istri dan satu sudah punya suami. Wajar nggak gitu seorang sepupu dalam kamar? Ya, ngapain rupanya di sana? Itu satu hari mau puasa. Jadi ibaratnya nggak logika itu. Menurut kita aja yang orang yang awam ataupun apa, saya betul-betul di situ ya nggak kuat, tapi saya harus kuat. Mau gimana lagi? Karena dia juga sebetulnya pun ngeluh sama saya, nelpon sama saya. Siapa bang? Istrinya. Nah, apa bang istrinya? Ya, ini ada nih percakapan dia. Jangan kalian bohong lagi. Ini percakapan sini udah saya rekam semua. Percakapan dia. Apa dibilangnya bang? Intinya, mau saya buka di sini? Nggak usah kan? Intinya orang ini sudah tidak wajar persaudaraannya. Saya abang sebagai suami seharusnya abang nasihatin istri. Dari mana? Kita udah capek ngasih taunya. Jadi dari mana lagi saya udah capek untuk menutupin semua aib sebenarnya yang dia pergi ke hotel itu, yang pertama kedua itu mesti mau sebenarnya saya nutupin dia. Tapi dengan kelakuan orang yang sering pergi-pergi segala macam, di tanggal 21 itu langsung saya laporkan di tanggal 21 itu, hari itu juga. Jadi dibilang dia 1 jam dia di hotel itu tuh apa